Salam saujui nan jesimpah, sabare bungkah nan piawai, nara celuruh main daun, salam kapado nan basam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Angela, perwakilan dari Sanggar Seni Carano Minang. Pada kesempatan kali ko, Sanggar Seni Carano Minang melanjutkan programnya, yaitu mengisi channel YouTube Sanggar Seni Carano Minang. Tahap awal ko kami mengundang salah satu seorang yang berpengaruh di Nagari Sungai Jambur. Beliau bukan orang yang berpengaruh saja, tapi beliau merupakan pembina dan sesepuh dari Sanggar Seni Carano Minang. Nah kali ko, kawan-kawan pasti penasaran, siapa sih orang yang akan diundang di Carano Minang? Mengapa ini dia yang pertama diundang Carano Minang? Karena itu, jangan lupa saksikan di YouTube kami Sanggar Seni Carano Minang. Untuk pada tanggal 27 April 2025, kami telah melaksanakan kegiatan tersebut. Pesan untuk disana kasadanya, ambil saja hal positifnya dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi untuk kawan-kawan kasadanya. Urang keladang pai karimbo, karimbo menabang si batang jati. Mari kita sambut bintang tamu kita, Mama Iskandar Paduka Sati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baka banyak mak lagi sehat-sehat si mama. Insyaallah kini ko lagi sehat-sehat saja. Nah, tadi perjalanan kasiko ba mak Josia mak kasiko tadi dijapui de anggota atau ba mak? Oh, ambo sedang di rumah, sudah menyampai rumput, ya jawi sudah itu. Dia dapat di anggota. Oh, dijapui de anggota. Berarti lain tak sibuk dengan nak mak? Enggak sih. Oke. Kami apa mak? Kan dari Sanggar Seni Carano Minang kok ada programnya. Salah satunya kami di Siko mengundang orang yang terkait di Nagari Sungai Jambur ko. Maksudnya orang yang berpengaruh gitu mak kan. Nah kami di Siko untuk perdananya kami laksanakan pada tanggal 27 ko. Nah mako itu karena mama pembina dan sesepuh di Nagari Sungai Jambur di sanggar kami Yokulo kan. Makanya kami mengundang mama itu. Tapi bersedia mau untuk diskusi awak pada hari ko. Insyaallah bersedia. Kami akan menuturkan beberapa pertanyaan yang bisa mak jawe. Kalau ndak mungkin di lain waktu kita lanjut nak mak. Iya. Nah awal lanjutnya ndak baru nak mak. Oh ndak perlu formal-formal bana ada mak. Nah di siko kami ini obatannya boleh kawan-kawan di sana sadonya tahu mak. Namo terus gala mama gitu kan. Itu kedudukan mama di Nagari Sungai Jambur kok apa gitu mak. Boleh mama jalehan kepada kawan-kawan sadonya mak. Boleh orang tahu gitu mak. Baiklah, ambo jalekan panjang lebarnya tentang kedudukan ambo di negara Sungai Jambur. Nama ambo Iskandar Gala Paduka Sati. Kedudukan di pemerintahan nagari sebagai sekretaris BPN sampai saat ini. Kemudian ambo juga sebagai pembina Sanggar Seni Carano Minang sampai kini. Itulah kira-kira nama sampaikan sebentar. Berarti nama beliau Mama Iskandar Paduka Sati. Kedudukan di Nagariko sebagai sekretaris BPN sampai tahun kini gitu. Mungkin berlanjut bisa, semoga umur beliau panjang gitu kan. Amin. Ya Nah. Rabbal alamin. Dan beliau emang berpengaruh di Nagari Sungai Jambur di sana. Bukan hanya untuk Nagari, untuk sanggar kami sangat berpengaruh karena beliau memiliki ilmu dan perjuangan beliau untuk mempertahankan Sanggar Seni Carano Minang luar biasa. Aplaus ya lu. Nah, kita lanjut untuk menanya ke beliau. Kami kawan-kawan kesadonyo masih linglung gitu kan mak. Nagari Sungai Jambur awalnya kok namanya Sungai Jambur gitu, sejarahnya gitu yang mama ketahui bisa mama jalan ke kami gitu mak. Baiklah kepada rekan-rekan kesadonannya sebagai waris yang mama terima yang mama ketahui bahwa usul banamu Nagari Sungai Jambur. Pada masa dahulunya Nagari Sungai Jambur belum bernama Sungai Jambur.
Hanya dahulunya yaitu sebagian Tarata namanya itu di sebelah negeri Kaung. Jadi dari Tarata itulah nangkok sampai ke daerah Sungai Jamburko. Sebelum bernama Sungai Jambur itu pemangku adat masa dahulunya itu membuat acara untuk mendirikan nama Sungai Jambur, maka diundanglah tetangga-tetangga sekalian seperti di daerah Buat Sarai, di daerah Hindudu, Kota Lawe, dan Taruang-Taruang, Bukit Bayi, Sungai Durian, segala macamnya, semasa itu diundang. Kemudian setelah sampai di daerah Sungai Jambur ini, itu tempatnya tidak jauh dari sini, itu sekitar 1 kilometer dari lokasi ini, itu ada namanya Ladang Tunggang. Di sinilah orang tu mengadakan suatu acara. Di dalam acara itu dihadiri oleh pemuka-pemuka adat. Jadi di dalam acara itu di kirinya sungai, kemudian di lingkaran tempat acara itu diberi jambu-jambu. Kalau istilah awak kini marawa. Jadi di sekeliling itu dihiasi dengan jambu-jambu. Gitu. Jadi setelah itu sepakatlah pemuka-pemuka adat itu memberi nama dua kedai itu Sungai Jambur. Jadi bukan Sungai Jambur, Sungai Jambur yang sekarang bernama Sungai Jambur. Nah, itulah asal mula yang Mama ketahui nama Sungai Jambur sampai saat ini. Oh gitu. Itu kalau boleh tahu tahun bilo tuh Mak munculnya Sungai Jambur kok? Kalau menurut perkiraan yang kami terima itu sekitar tahun 1700-an, 700-an. 1700-an. Iya. Dulu gitu. Ya. Tapi kan Mak setelah Mama cali ya gitu kan, dan lah Mama terjang lah Mama pantau sampai tahun kini kok gitu kan, banyak perubahan yang ada di negara Sungai Jambur kok. Awalnya suku yang ada di Sungai Jambur kok apa saja Mak gitu, sampai kini bara suku yang ada di Sungai Jambur. Kalau di Sungai Jambur suku ada 3 suku. Yang pertama suku Caniago, yang kedua suku Kutiani, yang ketiga suku Mandaliko. 3 suku di Sungai Jambur. Suku yang ada di Sungai Jambur ya Mak, itu dari awalnya emang ada di Sungai Jambur gitu kan. Oke. Nah, sebelum perubahan yang ada di Sungai Jambur kok Mak, kan Mama mencari tuh, kalau kini di Sungai Jambur tuh lah banyak perombakannya gitu. Apa yang paling terkesan dek Mama sehingga Mama cari kini, atau nak pesan yang ada dari Mama untuk Sungai Jambur kok gitu? Dari dulu Sungai Jambur kok ndak kayak gitu, kini lah modeko gitu Mak. Boleh Mama ungkapkan Mak? Yo, kalau dilihat dari keadaan dahulu sampai sekarang. Kalau dahulu itu yang 4 jenis suku Caniago, bayi Kutiani, bayi Mandaliko, itu dia sepakat. Dia tidak tidak memperturutkan ego dia masing-masing. Dia selalu bermusyawarah apa-apa yang akan dilaksanakan. Bukan seperti sekarang. Kalau sekarang ini sudah menurutnya ego. Jadi kadang-kadang kalau ego ini mungkin akan memutus hablum minan nas, hubungan kita antara manusia. Jadi kalau hubungan hablum minan nas ini sudah rusak, maka tatanan sosial kita tentu mungkin rusak untuk masa yang akan datang. Jadi untuk langkah-langkah selanjutnya kita harus yaitu kembali kepada agama dan mematuhi aturan-aturan agama yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis. Tidak ada lain jalan selain daripada itu. Demikian pendapat Mama sampai saat ini.
Oke. Nah, plus yuk sanak sadonyo. Ya, itu penjelasan dari Mama Kito untuk Nagari Sungai Jambur. Wanda makan waktu banyak. Aku cuma minta gambarannya saja. Nah, kapan Mama minum lalu Mak atau be kopi ya Mak? Mak nak minum kopi teh saja. Oh, minum teh. Ya. Ami tolong teh Mi. Nah, terima kasih. Minum lalu Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sana kasadonyo, Mama Kito alah menjalehan apa tentang Sungai Jambur, suku yang ada Sungai Jambur dan sejarahnya. Menurut yang ngawak dape, Sungai Jambur kok kisahnya unik gitu kan. Bah anda unik, inyo namanya tuh dek karena di sebuah acara di tepi sungai dan di dalam ligaran tuh dirataannya jambul. Jambul di kini kok namanya kayak sejenis marawa gitu kan. Nah, disitulah orang tuh mengambil keputusan untuk magen namanya Sungai Jambur. Nah, itu berdirinya kalau diperkirakan sekitar tahun 1700-an. Nah, suku yang ada di Sungai Jambur itu 3. Yang pertama Caniago, Kutianye, dan Mandaliko. Itu emang dari awal emang ada suku di Nagari Sungai Jambur. Nah, harapan beliau untuk Nagari Sungai Jambur kini kok yang ngalah dicari perkembangannya supaya masyarakatnya menjalin hubungan sesama manusia, supaya silaturahmi kok tetap terjaga dan aman sampai untuk pembangunan Sungai Jambur kok. Nah, di sana kasadonyo kini awak lanjut lah. Beliau masih semangat kayaknya kok. Mbak Ama ya masih semangat Ama? Ya, masih. Masih. Kita lanjut untuk pertanyaan kita karena beliau memiliki jiwa dan semangat yang tinggi. Jangan sampai anak muda kalah semangat lo dari beliau. Nah, Kiko Mak, kan kalau kini dikatakan nagari yang modern gitu nama. Apa yang Mama ketahui gitu yang di Nagariko, apa yang ada yang baik yang dilaksanakan oleh pemudanya atau masyarakatnya gitu apa yang ada di Nagari Sungai Jambur Koma? Yo, kalau kegiatan Nanado di Sungai Jambur yang menonjol baru nampaknya ini adalah di bidang kesenian. Kalau kegiatan olahraga segala macamnya itu masih ada tapi masih kurang menurut pendapat Mama. Oh gitu Mak ya. Kiranya Mas Sanaa, bukan Mama saja, bukan karena beliau sebagai pembina kami beliau menganggap Sanggar Kose yang aktif, tapi tidak di kalangan masyarakat lain pun menganggap Sanggar Ko aktif dan insya Allah dalam waktu dekat Iko bisa membuat nama Sungai Jambur itu bangga terhadap Sanggar Seni. Nah, beliau kok merupakan seorang pembina di Sanggar Seni Carano Minang sebagai penasehat iyo sebagai sesepuh kami gitu. Nah kami ini bertanya Mak, karena kalau dicari kawan-kawan Kasadoko ala generasi Kabara gitu kan Mak. Nah Mama tuh lebih tahu gitu Sanggar Seni Carano Minang kok asal usul Sanggar Seni Carano Minang kok dek karano apa Mak gitu. Boleh Mama cerita seketek Mak, boleh kami tuh tahu loh gitu Mak. Baiklah, beri panjang lebarnya tentang berdirinya Sanggar Carano Minang. Kalau Mama dulu itu sudah termasuk generasi yang ketiga dan yang ada anggota dari Sanggar Seni Carano Minang yang sekarang itu sudah termasuk generasi yang keenam. Yang generasi yang Mama ketahui yaitu waktu Mama kecil-kecil baru itu berdirinya Sanggar Carano Minang, itu ketuanya kalau tidak salah Mama terima yaitu Gampo Sampono Mulie, itu ketuanya dulu. Gampo Sampono Mulie. Itu namanya Mak Sawi. Orang memberi nama Gampo Sampono Mulie. Beliaulah ketua kesenian Carano Minang itu. Sudah itu gurunya itu Mak Sidin namanya. Tampaknya itu di Bancah dahulu.
itu waktu mama ambo, apa ambo masih jadi anggota Randai, ambo masih ketek-ketek waktu itu. Itu generasi yang pertama. Generasi yang kedua yaitu gurunya kalau tidak salah ambo di waktu itu namanya Sudirman. Sudirman. Dia sudah meninggal juga, sekarang tidak ada lagi. Kemudian pengurusnya itu, gurunya itu Marjono Datuk Ulang Basa, termasuk Maidarman waktu itu. Mama belum masuk lagi, masuk kesenian cara nominal. Itu masuk generasi yang kedua. Waktu itu termasuk Papa ketua Randai sekarang itu Datuk Rajuapi. Nah, itu bapak beliau waktu itu yang menjadi pembinanya waktu itu. Jadi yang generasi ketiga saya yang termasuk generasi ketiga. Waktu generasi ketiga saya ini itu sudah membuka lebar. Bahkan sudah di waktu itu kalau tidak salah itu di tahun 1970-an 80-an lah. Itu sudah pernah bersahabatan dengan Randai Sungai Dare. Sejujurnya Mak ya. Waktu Sungai itu Dare masih bersatu, baru belum bernama Damansaraya. Setelah itu masuk ke juga berkunjung ke Sanggar Kesenian di Sungai Lanse, kalau tidak salah daerah Sejunjung juga. Dan juga waktu itu yang tenar di Sejunjung yaitu Randai Minang Maimbau Pamatang Panjang di waktu itu. Juga mengadakan persahabatan dengan kesenian itu di waktu generasi mama itu. Dan juga waktu itu kantor bupati masih di Kota Baru di waktu itu baru, yaitu itu pernah juga tampil di muka kantor bupati di waktu itu, Sanggar Carano Minang. Itulah perkembangannya. Kemudian termasuk generasi keempat, yaitu termasuk sekarang Aprizal sebagai wakil Datuk Wakil Bandar itu generasi keempat yang menjadi pengurus sekarang ini. Nah, itu generasi keempat, termasuk mama kamu itu Anda, Mas Wadepi, Erwin dan Agus itu sudah masuk generasi yang kelima itu. Dia sekarang kan sudah pergi semua merantau. Sudah merantau. Nah, jadi generasi yang saya bina sekarang itu kalau tidak salah dan pada tahun 2022 itu sudah masuk TVRI ya. Iya, masuk TVRI. Nah, syuting TVRI Sumatera Barat salah. Kemudian kemarin ini tahun 2023 itu Sanggar Seni Carana Minang sudah tampil di aula kantor gubernur. Alhamdulillah. Di waktu itu. Waktu itu anak KKN baru datang waktu tanggal 27, tanggal 29 kita itu sudah tampil di aula kantor gubernur. Nah, itu yang Mama ketahui. Berarti secara tidak langsung boleh sudah menyampaikan prestasi yang ada di Sanggar Seni Carana Minang. Walaupun belum mendunia seperti orang lain, tapi alhamdulillahnya kita berjalan seperti dengan perjuangan dan tonjakan loncatan kita gitu. Nah, Nusana Kasadonyo, tadi Mama alam menjalin prestasi awak kok. Pasti penasaran, kok namanya Sanggar Seni Carana Minang? Kan banyak nama yang lain. Nah, minta saja ke menurut balau Carana Minang kok baa gitu. Boleh kawan-kawan dan Nusana taunya boleh kawan-kawan dan Nusana sadonya tahu apa Carana Minang tuh gitu. Ya, kalau dalam melaksanakan adat istiadat ini carano ini perlu. Kalau tidak ada carano ini, walaupun kenduri segala macamnya, itu tidak ada carano kok
orang tidak nama nanya ke rumah itu diperlukan caranya. Jadi kalau menurut pendapat ambo namo caranya minangko sudah pas untuk sebab nan caranya ko adonyo di Minangkabau, di tempat lain tidak ada nama amaku. Menurut pendapat ambo namo caranya minangko sudah bagus menurut pendapat ambo. Oke, lah di sana lah tahu kan kalau cara nominal itu berharga gitu. Jadi untuk di sana kalau ada acara jangan lupa undang cara nominal.